Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di saluran kesayangan kita, Bumi Mojopahit Channel. Nah Sobat, di depan saya sekarang sedang mau meminyaki pusaka. Ini adalah salah satu dari kegiatan saya, kegiatan untuk atau dalam hal untuk perawatan pusaka. Jadi saya harus mengecek pusaka-pusaka saya, karena memang untuk di jumlahnya kan memang tidak sedikit. Jadi saya juga harus mengeceknya itu tidak sekalian Sobat. Jadi kalau sobat ini memiliki dari pusaka gitu, kalau memiliki jumlahnya agak banyak, jangan sekaligus diminyaki, biar nggak bosan. Minyakilah 10 atau berapa gitu saja. Jadi setidaknya panjenengan ini tidak lupa gitu loh, tidak lupa untuk merawatnya. Memilikinya harus berani untuk merawatnya. Nah, ini sobat, ini yang akan saya minyaki. Ini adalah salah satu dari koleksi lama sebenarnya. Ini sudah sangat lama sekali dan kemarin sudah saya serviskan warangkanya, lalu juga sudah saya warangkan di tukang saya. Nah ini nanti setelah saya minyaki, saya ingin mereviewnya. Saya ingin menjadikan ini sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama. Dan ini adalah dapurnya, dapur Pulang Geni Look 5 sobat. Pulang Geni itu di dalam dunia tosan aji ada dua macam ya. Yang pertama adalah lurus, lalu yang kedua itu Look 5. Coba kita akan melihatnya ini. Nah ini sobat, ini adalah salah satu dari koleksi saya dengan dapur Pulang Geni. Untuk di pamornya sendiri, ini termasuk pamor yang istimewa, yaitu pamor lentang kemukus sobat. Nah, hanya saja untuk di untuk di karakter pamornya ini neutral, jadi tidak begitu kentara. Nanti biar saya tunjukkan kepada sobat semuanya nih. Kita akan meminyakinya dulu. Nah kalau saya seperti ini biasanya. Nah terkadang saya pun juga kalau meminyaki itu pakai sholawatan, biasanya seperti itu. Sholawatnya di dalam hati saja. Jadi selain kita merawat, kita pun juga mengingat tentang Kanjeng Nabi. Kalau di agama saya, agama Islam, saya suka sekali dengan sholawatan, dengan sholawat Nabi dan seperti ini. Ini adalah salah satu dari cara kita untuk tetap melestarikan keberadaan dari tosan aji. Nah kalau kita memilikinya, berarti otomatis kita kedunungan. Kita kedunungan itu terpercayakan, dipercaya gitu loh, dipercaya untuk merawat pusaka seperti itu. Nah seperti ini. Kalau saya biasanya tidak begitu kalau meminyaki pusaka nggak terlalu banyak, tapi juga tidak terlalu sedikit, jadi sedengan gitu saja sobat. Nah untuk di pusakanya ini sobat, ini saya sudah lupa untuk dapatnya dulu dari teman mana, saya sudah lupa karena sudah sangat lama banget. Dan untuk di pusakanya ini bilahnya sangat halus, jadi ini bilahnya sangat halus banget. Ini kalau untuk saya pribadi kayaknya dibuat dari bahan pilihan, karena memang pusakanya atau bilah dari pusakanya ini memang sangat halus banget ini rabaannya. Ini kalau teman-teman menyebutnya itu pulen. Nah ini. Nah ini sobat, sudah selesai. Nah biasanya seperti ini. Lalu kalau sudah seperti ini akan saya letakkan di tempat. Saya mempunyai tempat tersendiri, jadi saya meletakkannya seperti ini. Nah disandarkan seperti ini, saya biarkan sebentar agar agar karat-karatnya ini atau kotoran dari debu-debu itu akan larinya ke bawah, jadi mengalir ke bawah. Setelah itu nanti akan saya bersihkan dengan tisu. Nah setelah itu baru saya sarungkan kembali ke warangkanya. Itu seperti itu kalau untuk saya sobat. Bisa dicoba atau bisa ditiru kalau ada yang punya cara tersendiri, cara yang lain silakan. Yang penting kita bersama-sama untuk menjaga dan juga merawat tosan aji Nusantara sobat.
Oke sobat, untuk habis saya minyakin ini nanti akan saya keringkan dulu sebentar. Habis itu kita akan mereviewnya bersama-sama sebagai bahan kita untuk menambah wawasan dalam dunia Tosan Aji. Oke sobat, kita akan kembali lagi. Nah, sejenak setelah saya tiriskan ini kalau untuk meniriskannya itu, kalau untuk saya pribadi, saya lihat kalau pusakanya memang kotor dan juga ada karetnya, biasanya agak lama. Tapi kalau dirasa masih masih bersih gitu, nggak usah lama-lama, nggak apa-apa. Jadi yang penting kita meminyaki gitu saja, intinya di situ. Nah, coba kita akan mengeringkannya dari minyak. Nah, kalau saya seperti ini sobat biasanya. Nah, akan saya keringkan dari minyak karena saya tidak begitu suka dengan pusaka kalau dimasukkan ke dalam warangka masih dalam keadaan berminyak yang masih kental gitu atau masih basah gitu. Saya kurang suka. Jadi harus dalam keadaan kering kalau untuk saya. Nah, sekilas saja untuk pengetahuan tentang dapur Pulang Geni. Jadi kalau sobat semuanya, dapur Pulang Geni itu adalah salah satu dari senjatanya Arjuna. Jadi selain Pasupati itu juga Arjuna memiliki salah satu pusaka yang bernama Pulang Geni, sobat. Nanti akan saya ajak panjenengan untuk membedah atau mengulas dari filosofi dapurnya sekaligus dari pamornya, sobat. Nah, dan juga mungkin akan sedikit saya singgung tentang jumlah luknya atau makna apa sih yang terkandung dalam jumlah luk keris. Kalau di sini kan luknya luk 5, sobat. Konon kalau zaman dulu di dalam dunia Tosan Aji yang saya pelajari, bahwasanya luk 5 itu konon dikhususkan kepada dibuat untuk para bangsawan atau orang-orang tertentu. Katanya seperti itu. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya dan ini adalah dapurnya, dapur Pulang Geni, sobat. Untuk di pamornya sendiri ini adalah pamor Lentang Kemukus. Jadi untuk di bagian ini atasnya ini tidak berbentuk garis. Jadi tidak berbentuk garis tapi semacam kayak ada kayak bulat bercampur dengan garis. Jadi bukan garis tunggal. Ada juga yang garis tunggal seperti kayak sodo lanang, lalu di bagian bawahnya ini dia menggumpal. Nah, dan ini pun juga kalau untuk saya, ini pun juga masuk di Lentang Kemukus di dalam pemahaman saya. Tapi kalau ada punya pendapat lain, saya persilakan. Meskipun di sini bentuknya tidak garis lurus atau tidak garis tunggal gitu, dia adalah perpaduan antara garis dan juga bulat-bulatan. Nah, di bagian atas, lalu ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini dia menggumpal. Dan ini sobat, nah rabaknya sangat halus banget. Ini untuk dibilah besinya atau bahan dari besinya. Kalau untuk saya pribadi, kayaknya ini adalah bahan pilihan, sobat. Ini adalah wujud dari pusakanya. Lalu untuk di pamornya, pamor Lentang Kemukus. Nah, banyak sekali yang teman-teman juga bilang kalau Lentang Kemukus dengan pancuran emas itu terkadang sama gitu loh. Atau dalam pengetahuan saya, pamornya pamor Lentang Kemukus, tapi teman-teman banyak yang menyebutnya pamor pancuran emas. Coba nanti akan saya tunjukkan kepada sobat semuanya yang masih pemula ini biar bisa membedakan mana yang pamor Lentang Kemukus dan juga mana yang pamor pancuran emas, sobat. Nah, Lentang Kemukus ini kalau di dalam bahasanya atau artinya adalah lentang itu adalah bintang. Dan kemukus ini adalah berekor atau bintang berekor. Lentang Kemukus itu adalah komet atau bintang berekor. Di dalam harfiahnya, komet atau bintang adalah benda angkasa, jadi berada di atas. Berarti di dalam tuahnya, sobat, ini tidak lepas dari sesuatu kepangkatan atau sesuatu yang ada di atas. Ya, kalau dalam hal ini adalah masalah jabatan, masalah kepangkatan, masalah bisa dikatakan kayak kekuasaan, itu seperti itu. Di dalam pemahaman saya, tuah dari pamor Lentang Kemukus itu seperti itu, sobat. Nah, mungkin di antara panjenengan ingin melihat lebih detail ini seperti apa sih wujud dari bilanya dan juga pamornya, akan saya balik untuk kameranya, sekaligus nanti akan saya
jabarkan sedikit tentang filosofi dari dapur ini Pulang Geni, lalu juga pamornya, sekaligus nanti makna dari Look 5 ini seperti apa. Kita balik lagi sobat untuk membahas, kita akan belajar bersama, kita akan mereview bersama tentang salah satu dari dapur koleksi saya. Dalam hal ini adalah dapur Pulang Geni sobat. Nah, seperti biasanya sobat, sebelum saya ajak Anda untuk melihat dari pusakanya, keindahan dari pusakanya, saya di sini ingin menunjukkan kepada Anda tentang keindahan seni warangkanya sobat. Karena tosan aji ini menyangkut banyak hal, bukan menyangkut pada besinya saja, itu pun juga menyangkut pada sandangannya atau warangkanya. Nah, warangkanya seperti ini memakai model ladrang Surakarta dengan pendoknya pendok belewah, dan ini warangkanya gandar iras. Nah. Oke, kita akan melihat wujud dari pusakanya sobat. Saking lamanya saya sudah lupa ini dulu saya dapatkan dari mana, itu saya sudah lupa ini sobat. Nah, ini yang saya katakan tadi, kalau di dalam pemahaman saya gitu, ini adalah pamornya pamor Lentang Kemukus. Kalau Anda melihat di sini, dia bukan merupakan garis tunggal, tapi merupakan kumpulan kayak apa ya, bulat-bulat dan juga garis-garis menjadi satu kesatuan. Nah, seperti ini. Lalu di bagian sor-sorannya atau di bagian bawahnya dia ini menggumpal. Nah, seperti ini. Ini kalau untuk pemahaman saya masuk juga di pamor Lentang Kemukus sobat. Nah, begitupun juga sebaliknya. Nah, seperti ini. Ini kalau Anda melihat untuk di karakter dari pamornya, ini pamor neutro. Jadi dia bentuknya lembut, kecil-kecil, nah, tidak begitu mubiar. Kalau boleh dibilang tuh kayak orang itu nggak terlalu menor gitu. Jadi kesannya itu kayak sederhana untuk di pamornya, dan beberapa atau sebagian dari pecinta tosan aji justru banyak yang menyukai pamor-pamor yang seperti ini sobat. Di pamor neutral seperti ini banyak sekali peminatnya. Nah, kalau untuk dibilah besinya, nah ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di besinya ini sangat halus banget, jadi rabaannya ini sangat halus ini. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah dapur Pulang Geni, looknya look 5. Karena Pulang Geni itu ada dua versi. Yang pertama adalah lurus, lalu yang kedua adalah dia looknya look 5. Oke, akan saya lanjutkan lagi untuk membacakan definisi dari Pulang Geni ini. Jadi Pulang Geni ini bisa diartikan ratus atau dupa atau kemenyan atau keharuman yang bersifat religius. Nah, seperti itu. Yang menyimbolkan bahwa dalam kehidupan ini manusia harus berusaha memiliki nama harum dengan selalu berperilaku baik, menolong sesama, dan mengisi hidupnya dengan hal yang bermanfaat bagi orang banyak. Bisa disimpulkan bahwa tuah keris Pulang Geni ini yaitu agar pemilik keris ini senantiasa memiliki nama baik di tengah masyarakat, dihormati dan disegani oleh semua orang, serta terhindar dari segala bentuk fitnah dan kejahatan yang bisa menghancurkan reputasi dan nama baiknya. Jadi kalau kita simpulkan sobat, jadi makna yang tersimpan dalam keris Pulang Geni ini agar pemiliknya ini selalu menjaga nama baiknya dengan sifat-sifat yang terpuji, dengan sifat-sifat yang baik. Seperti itu, agar senantiasa memiliki reputasi yang baik dan dihormati atau disegani di semua kalangan atau di tengah-tengah masyarakat. Dan Pulang Geni ini sobat, ini merupakan tuntutan hidup agar pemiliknya senantiasa berbuat kebaikan pada sesama sehingga memiliki nama baik yang akan selalu dikenang. Dan pada zaman dulu, keris Pulang Geni ini banyak dimiliki para pahlawan atau pejuang sebagai simbol perjuangan dan ketulusan dalam membela bangsa dan juga negaranya. Nah, kira-kira seperti itu untuk di filosofi dapurnya, yaitu dapur Pulang Geni sobat.
Lalu kita lanjut lagi untuk di pamornya. Nah, untuk di pamornya ini di dalam pengetahuan Tosan Aji saya ini masuk di pamor Lentang Kemukus. Nah, sebelum saya ajak untuk melihat dari gambarnya di buku pamor, saya akan membacakan dulu ini untuk di filosofi dari pamornya sobat. Jadi pamor Lentang Kemukus ini disebut juga kukus tunggal, atau dalam artinya bintang berekor atau komet. Bentuknya seperti sodo saler, hanya di bagian sor-soran pamor ini menggumpal. Nah, di dalam keterangan yang saya dapatkan seperti itu, seperti sodo saler. Gumpalan tersebut bisa berwujud benang setukel, tunggak semi, wos putah, bawang sebungkul, atau yang lainnya. Pamor ini diyakini tuahnya selain untuk kerejekian, juga untuk ketenaran, kederajatan, kepangkatan, dan kewibawaan, serta membantu pemiliknya ini memudahkan dalam menggapai harapan atau cita-citanya. Nah, seperti itu. Seperti halnya bintang atau komet yang berada di atas atau yang ada di langit, bawahnya untuk dituah dari pamor Lentang Kemukus adalah untuk kerejekian dan juga untuk kepangkatan. Kalau di dalam bahasa, kalau di dalam ini budaya Jawa, orang yang ingin mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin, baik itu lurah atau camat atau bupati atau yang lainnya, itu kalau orang zaman dulu selalu melihat wangsit yang ada di langit. Kalau pulungnya, nah pulung itu semacam kayak pulung kepangkatan atau kederajatan, itu biasanya bisa dilihat di langit. Nah, itu jatuhnya di mana gitu. Jadi jatuhnya itu ada di arah calon yang mana, itu biasanya bisa dilihat. Oh, kalau jatuhnya katakanlah di tempatnya si A. Nah, kalau di dalam orang-orang Jawa zaman dulu berarti yang mencalonkan, nah calonnya berarti si A nanti kebanyakan itu akan jadi. Nah, seperti itu. Mungkin di tempat lain pun juga ada yang seperti itu, bukan di Jawa saja. Oh ya, akan saya tunjukkan ini daripada nanti saya lupa untuk di gambarnya sobat, gambar tentang pamor Lentang Kemukus. Oke, kita akan membuka di buku pamor sobat, tentang pamor Lentang Kemukus. Coba kita akan mencari dulu. Nah, ini adalah pamor Lentang Kemukus, dan di bawahnya ini adalah pamor Pancuran Mas. Nah, di sini saya sering kali mendapati teman-teman Tosan Aji itu menyebut dari pamor Lentang Kemukus adalah pamor Pancuran Mas. Padahal kalau kita lihat di sini di gambarnya dan juga keterangannya ini pun juga sama, berbeda gitu. Kalau Lentang Kemukus bentuknya seperti sodo saler, hanya di bagian sor-soran pamor ini menggumpal. Gumpalan ini boleh berupa benang setukel atau nunggak semi atau wos putah atau juga bawang sebungkul. Selain dipercaya membawa rezeki, juga untuk ketenaran dan menambah wibawa. Nah, ini adalah gambar dari pamor Lentang Kemukus sobat, seperti ini. Nah, sedangkan untuk di Pancuran Mas, nah ini Pancuran Mas, ini bentuknya seperti ini. Jadi dia seperti sodo saler, tapi di bagian ini ada garis bercabang. Nah, menyeberang di gonjonya dia bercabang seperti ini. Nah, ini kalau di dalam pemahaman saya ini adalah pamor Pancuran Mas. Di buku pamor pun juga keterangannya seperti itu. Nah, jadi kalau untuk sobat BMC gitu, kalau memang mendapati yang seperti ini berarti namanya adalah Lentang Kemukus. Kalau mendapati yang garis lurus lalu dia bercabang di bagian gonjo, berarti itu adalah pamor Pancuran Mas sobat. Nah, dalam pemahaman saya seperti itu, dan di dalam buku pamor pun juga keterangannya seperti itu. Lalu lanjut lagi untuk ini sobat, untuk keterangan makna atau jumlah luk. Nah, ini kan untuk di jumlah luknya adalah luk 5. Garis luk 5 ini konon dibuat untuk tujuan memberikan tuah yang menunjang kekuasaan, kewibawaan, dan juga karisma yang agung, agar dicintai dan dihormati oleh orang banyak. Zaman dulu keris luk 5 ini hanya boleh dimiliki oleh raja, pangeran, dan para bangsawan kerajaan, serta para bupati dan juga adipati. Nah, kalau kita melihat gitu,
kita boleh menyimpulkan bahwasanya antara dapurnya, pamornya, dan juga jumlah luknya ini menunjang kepada hal untuk kepangkatan, untuk kepemimpinan, untuk kewibawaan. Nah, bisa jadi di dalam pembuatan pusaka ini dulunya, pemesan pertama memang tujuannya adalah untuk kekuasaan atau untuk kewibawaan, untuk kepangkatan, sarana pangkat. Karena dari jumlah luk, pamor, dan juga dapur ini sangat mendukung sekali sobat. Jadi saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah dapur Pulang Geni Luk 5 dengan pamornya pamor Lentang Kemukus. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk selalu mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan tosan aji Nusantara. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Jika ada kekurangan dan juga ada kesalahan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.